Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam cerdas. Halo semuanya, selamat datang kembali. Perkenalkan, nama aku Hanif dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting kembali bagi para guru PJOK, yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Perencanaan yang baik adalah dasar bagi kita untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Mari kita bahas bagaimana penyusunan perencanaan yang tepat untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa setiap proses belajar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Melalui perencanaan, kita dapat memastikan bahwa setiap komponen pembelajaran mulai dari tujuan, metode, hingga evaluasi serta integrasi dengan baik. Dengan demikian, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, atau berpusat kepada peserta didik. Salah satu bagian penting dari perencanaan pembelajaran PJOK adalah mengikuti langkah-langkah perencanaan yang sistematis. Pertama, kita harus menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Tujuan ini harus mengacu pada capaian pembelajaran dan relevan dengan kebutuhan peserta didik tentunya. Setelah menetapkan tujuan, kita perlu merancang asesmen yang sesuai untuk memastikan bahwa peserta didik mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah selanjutnya adalah merancang aktivitas pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Aktivitas ini harus mengakomodasi berbagai gaya belajar dan tingkat keterampilan yang berbeda. Selain itu, penting untuk memperhatikan keselamatan, kenyamanan selama kegiatan fisik, sehingga semua peserta didik dapat berpartisipasi dengan baik, dengan nyaman, dengan aman, dan tentunya mereka dapat senang dan enjoy ketika melaksanakan pembelajaran PJOK. Merumuskan tujuan pembelajaran adalah bagian kunci dari perencanaan. Di video ini kita belajar tentang model ABCD untuk membantu merumuskan tujuan secara lebih spesifik. A untuk audience, yaitu peserta didik. B untuk behavior, yaitu perilaku atau keterampilan yang ingin dicapai. C untuk condition, yaitu kondisi di mana perilaku tersebut dilakukan. Dan D untuk degree, yaitu tingkat ketercapaian atau kriteria keberhasilan yang diraih. Dengan menggunakan model ini, kita bisa memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang kita rumuskan jelas dan dapat diukur. Contoh sederhana dari tujuan pembelajaran yang baik adalah peserta didik mampu menggiring bola dalam permainan sepak bola dengan kecepatan tinggi tanpa kehilangan kendali selama 2 menit. Nah, itu sebagai contoh. Tujuan ini memberikan panduan yang jelas tentang apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Di dalam contoh tadi, kita perhatikan bahwa sudah ada A, sudah ada B, C, dan D sudah tercantum di sana secara penuh. Pendekatan asesmen dalam PJOK melibatkan beberapa metode, termasuk asesmen formatif, sumatif, dan asesmen otentik. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang membantu peserta didik memahami kemajuan mereka. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk menilai capaian akhir peserta didik. Asesmen otentik di sisi lain menilai keterampilan peserta didik dalam situasi yang nyata atau kontekstual. Jadi tidak hanya secara konsep, tapi dia secara konteks itu dia melakukan situasi yang nyata. Pendekatan asesmen ini penting untuk memastikan bahwa pembelajaran yang kita lakukan benar-benar bermakna bagi peserta didik. Kita harus selalu memberikan umpan balik yang konstruktif, membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Dengan asesmen yang tepat, kita dapat terus meningkatkan proses belajar mengajar dan memastikan bahwa semua peserta didik mencapai hasil yang maksimal. Nah, kita kembali ke backward design. Pendekatan backward design adalah metode yang sering digunakan dalam perencanaan pembelajaran. Kita memulai dengan menetapkan tujuan akhir yang ingin dicapai peserta didik, kemudian merancang asesmen yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tersebut. Setelah itu, kita merancang aktivitas pembelajaran yang akan membantu peserta didik mencapai tujuan tersebut secara bertahap. Itulah backward design. Pendekatan ini membantu kita tetap fokus pada hasil yang ingin dicapai dan memastikan bahwa setiap aktivitas pembelajaran mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam PJOK, ini berarti merancang kegiatan jasmani yang menantang namun menyenangkan serta relevan dengan keterampilan yang ingin dikembangkan oleh peserta didik dan tidak lupa dengan tujuan akhir dari pembelajaran tersebut.
Setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Itulah mengapa perencanaan pembelajaran harus fleksibel dan terdiferensiasi. Kita harus mampu menyesuaikan metode pengajaran dan aktivitas fisik berdasarkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Hal ini akan memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka. Fleksibilitas ini juga memungkinkan kita untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama proses pembelajaran. Misalnya, jika beberapa peserta didik kesulitan dengan aktivitas tertentu, kita bisa memodifikasi kegiatan tersebut agar lebih mudah diakses, tanpa mengurangi esensi pembelajarannya. Dengan demikian, kita bisa menciptakan pembelajaran yang inklusif dan menyenangkan. Dari semua yang telah kita pelajari, jelas bahwa perencanaan pembelajaran PJOK adalah proses yang sangat penting dan harus dilakukan dengan matang. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa memastikan bahwa peserta didik tidak hanya aktif secara fisik, tapi juga berkembang secara mental, sosial, dan emosional. Perencanaan yang terstruktur, fleksibel, dan berorientasi pada capaian pembelajaran akan membantu kita menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menyenangkan tentunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk memperbaiki dan mengembangkan perencanaan pembelajaran kalian agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.